katanya ngadepi di Banyuwangi itu kalau berperkara itu bahaya katanya gitu. Ah, itu kan penilaian orang luar, sebenarnya sama aja dengan tempat-tempat lain. Tapi karena dia sudah terlanjur tersugesti bahwa Banyuwangi itu dalam hal ilmu itu dianggap bahaya ya. Ya oke, saya tunjukkan gitu. Saya tunjukkan pada orang yang saya anggap ya teman-teman itulah, teman-teman pelaku ritual-ritual itu yang memang konsennya di wilayah itu. Munafik jika tidak pernah menggunakan jasa orang-orang pintar. Munafik orang-orang pengacara itu jika tidak membutuhkan yang namanya kemampuan batiniah itu. Nah, di persidangan dulu kadang-kadang ada fenomena sih, minimal bau minyak japaron. Mas Deni pernah saya pernah. Saya peracara pihak lawan atau ya, artinya bau aromanya itu di ruang sidang. Di ruang sidang itu ini ada yang bawa, kadang-kadang ada kemenyan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama kita kali ini Mas Deni Sunarnudin, seorang advokat dan juga pegiat supranatural dan sekaligus juga seorang jurnalis. Apa kabarnya Mas Deni? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini nampaknya dengan semua atribut ini kok kesannya malah bukan seperti seorang advokat ini Mas Deni ini. Ya, ini simbol apa ini Mas? Ya hanya aksesoris saja lah. Ini biasanya kan menemani saya ketika mengadakan petualangan wisata mistis di tempat-tempat angker biasanya itu. Tidak ini punya makna tertentu atau gelangnya ini apa? Keris apa tongkat apa ini Mas? Ini kalau orang-orang kuno menyebutnya adalah tongkat komando. Komando masa lalu maksudnya itu, kehidupan masa lalu itu. Terus gelang-gelang ini Mas? Ya. Biasanya kan ada gelang kesehatan atau gelang apa jimat apa ini Mas? Ya ini hanya gelang bahar hitam aja ya. Sama ini kesehatan juga. Seandainya itu hilang tidak ada efeknya ya? Alhamdulillah jangan sampai hilang. Gitu ya. Karena udah menyatu, mengkristal lah dengan jiwa saya itu. Apa? Sugesti, kepercayaan atau ini membawa sesuatu kekuatan atau gimana ini? Seorang seni ya, jiwa seni menganggap bahwa segala sesuatu kita akan merasa nyaman, tersugesti jika ada beberapa hal yang mungkin bisa kita kenakan. Ya seperti inilah. Itu. Mas Deni, tampilan Mas Deni hari ini dan juga apa yang Mas Deni upload setiap kali di YouTube-nya Mas Deni di LSAP ya. LSAP Banyuwangi. Ya, Mas Deni ini punya YouTube, seorang YouTuber juga sangat aktif. Mungkin bisa diklik nanti channelnya di ini LSAP Banyuwangi. Jadi di situ lebih banyak konten tentang wisata mistis. Macam-macam. Prioritas sebenarnya ke mistis sebenarnya mistis, itu. Ya. Dengan dunia profesi advokat itu kan sangat bertolak belakang. Mungkin orang kebanyakan menganggap seperti itu. Sebenarnya ada hal yang sangat terhubung ya. Kalau pengacara itu kan lebih kepada bertumpu pada namanya hukum positif. Sedangkan di dunia mistis itu hukumnya hukum gaib itu. Nah, ada pembeda di sini memang itu. Kalau hukum positif itu masih ada istilah mediasi, ada banding, kasasi dan seterusnya. Itu pun kadang-kadang terbalik dari hal yang seharusnya diputus. Sedangkan hukum gaib itu ya hanya dua biasanya itu kalau kita di tempat mistis, kalau tidak kesambet ya kesurupan itu. Jadi, tapi kita kan hidup di alam materi Mas, membuktikannya seperti apa yang begitu itu? Ya hukum materi atau hukum normatif itu kita ada kehidupan lain yang bersinggungan dan berdampingan dengan kehidupan kita setiap saat ya, setiap saat. Dan mereka di gaib itu ada 3 kali kesempatan untuk muncul. Itu semburat kemana-mana. Itu 3 waktu itu, pertama waktu duhur, kemudian samarwuluh, terus jam 00. Maksudnya apa?
semua penghuni alam gaib ini keluar atau gimana maksudnya? Artinya terbukanya pintu gaib. Jadi makhluk-makhluk gaib ini akan semburat kemana-mana gitu. Jam duhur itu maknanya menutup pagi menuju siang. Sedangkan samarwuluh itu jadi siang menuju malam. Sedangkan 00 itu jam 24 kelewat itu adalah berarti malam menuju ke pagi. Nah, jam-jam ini yang saya maksud, 3 kesempatan ini mereka pada keluar gitu. Artinya ya sesuai kehidupan mereka gitu. Dalam agama itu memang Tuhan ya menciptakan manusia, jin dan sebagainya. Cuman pembuktiannya itu kan tidak mudah maksudnya. Apalagi terkait dengan profesi advokat. Yang pembuktiannya itu harus positif, materi. Betul, Kan ya. begitu. Ya. Nah, Mas Denny menekuni dunia mistis, paranormal mungkinnya. Ya, Atau gimana, Mas? Saya tidak mau istilahnya menganggap diri atau dianggap sebagai seorang paranormal ya. Tetapi saya hanya hobi aja mulai kecil kebetulan, dan mohon digarisbawahi, saya konten tadi LSAP Banyuwangi itu justru saya persiapkan setahun sebelum gegernya atau viralnya KKN Desa Penari, setahun sebelumnya. Tepatnya tahun 2018 bulan Agustus. Saya waktu itu dengan Pak Usi di daerah Dukuh Gelaga, saya mohon izin, itu kalau nggak salah yang saya pertama angkat itu adalah Sendang Kamulian. Saya ngomong, mohon izin, Kang Usi ini nanti akan viral. Ini setelah KKN itu apa belum? KKN Desa Penari apa belum? Setahun sebelum KKN Desa Penari. Setahun. Sudah pernah mengulas gegernya. Saya mengulas secara tuntas itu. Jadi saya punya hasil penelitian sudah saya bongkar habis itu, walaupun tidak semuanya, semua di LSAP Banyuwangi ya. Dan saya ngomong ke Kang Usi, nanti akan viral tahun 2018. Nah, pertengahan 2019 itulah geger soal KKN Desa Penari. Di mana tempatnya? Nggak jauh yang titik yang saya munculkan itu gitu. Kembali ke tadi poinnya, Mas Denny. Sebagai seorang pengacara, kita ini dituntut untuk rasional kan, Mas? Betul. Dalam membuat argumen hukum, opini hukum kan begitu kan. Itu kan kita kan harus berpijak pada sesuatu yang dapat dilihat, dapat dirasakan dan terukur kan begitu. Betul ya. Tapi dalam dunia yang mistis, yang gaib tadi yang Mas Denny sampaikan, itu kan tidak ada standar-standar itu. Betul, begini. Setiap manusia yang terlahir, hidup, berkembang itu kan dibekali 2 hal ya. 2 kecerdasan, 2 kemampuan, 2 kepinteran, yaitu lahiriah dan batiniah. Keduanya terhubung. Nah, ini yang sebagian besar oleh teman-teman pengacara itu nggak digunakan. Mereka lebih bertumbuh kepada kecerdasan atau kemampuan yang bersifat lahiriah. Nah, batiniahnya bagaimana kita untuk bisa mampu mencapai itu? Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, seseorang kalau ingin menggunakan kemampuan batiniahnya, dia harus terlebih dahulu belajar yang namanya olah rasa, kemudian olah karsa. Nah, jangan sampai olah karsa dulu dengan mengabaikan olah rasa. Apa itu olah rasa? Yaitu penyatuan antara perasaan dengan pikiran untuk tertuju kepada Sang Pencipta. Dan itu butuh konsentrasi, butuh ritual khusus gitu loh. Ketika ini mampu, baru melangkah ke jenjang berikutnya, olah karsa, yaitu untuk mencapai atau merumuskan kehendak-kehendak dari dalam dirinya. Artinya apa di sini? Ketika kita bicara positif dalam profesi pengacara, kemudian ilmu gaib, sebenarnya ada keharusan memahami itu. Nah, kita beracara satu misalnya. Apakah seorang pengacara itu menganggap tidak penting kemampuan batiniah? Nonsen. Kenapa? Karena dalam kita berdiplomasi atau berargumentasi di muka persidangan, dia harus tidak hanya kemampuan lahiriahnya, kemampuan diplomasinya digunakan, tapi bagaimana menyatukan dalam dirinya itu berupa kemampuan batin itu. Nah, pertanyaannya begini. Ini kan saya pernah mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman seprofesi pengacara ya. Pak Denny, sampean itu kan pengacara. Loh kok masuk ke mistis itu? Saya tanya balik.
Loh, emang nggak ada hubungannya? Saya bilang gitu. Persis yang ditanyakan barusan itu. Nggak ada bilang gitu. Oh ada, saya terangkan sekarang bahwa semuanya itu kadang-kadang apa namanya, seorang pengacara itu munafik jika tidak pernah menggunakan jasa orang-orang pintar. Munafik orang-orang pengacara itu jika tidak membutuhkan yang namanya kemampuan batiniah itu. Nah di persidangan dulu kadang-kadang ada fenomena sih, minimal bau minyak Japaron. Minyak Pernah Mas Doni pernah, makan saya gitu ya? pernah. Saya Dari peracara, pihak lawan atau ya artinya bau aromanya itu di ruang sidang? di ruang sidang itu ini ada yang bawa, kadang-kadang ada kemenyan itu. Saya kebetulan beracara itu tahun 2007 waktu menggugat bupati eranya Bupati Ratna. Itu kan saya sendiri menghadap itu. Jadi artinya apa? Bahwa harus ada perimbangan antara kemampuan lahiriah dengan kemampuan batiniah supaya balance gitu loh. Kalau satu aja dompling nanti bahaya itu. Jadi kalau nanti tapi ini pun harus terukur. Nggak semua orang bisa masuk pada wilayah kemampuan batiniah itu. Hal-hal itu berhubungan dengan gaib masalahnya itu. Itu. 2007 Mas Doni, saya ingat itu pernah ada pemberitaan yang cukup viral. Mas Doni 2007 ya beracara ya? 2007. Itu waktu itu persidangannya mantan Bupati Kutai Kartanegara di ruang sidang Tipikor Jakarta waktu itu ada Ki Gendeng Pamungkas dan beberapa penorma lain. Dia berpraktek di dalam ruang sidang itu. Mungkin waktu itu belum seketat sekarang ya, peraturan tentang praktek perdukunan di ruang sidang. Yang melakukan tertentu di pojok ruang sidang dan sebagainya. Ketika itu sedang disidang. Pertanyaannya kemudian begini kan, seefektif apa kekuatan mistis dari paranormal itu dalam pengaruhi jalannya sidang, misalkan begitu kan? Apa bukan karena ini misalkan sugesti kita saja kan begitu kan? Atau memang ada hal yang kita tidak bisa mengukur, melihat karena mungkin di luar kemampuan kita. Cuman bagi orang-orang yang seperti saya misalnya, hal begitu itu kalau tidak bisa terukur secara nalar ya, itu kan tidak masuk akal dan tidak mungkin saja kan begitu. Betul. Nah, menurut Mas Denny seperti apa fenomena yang dilakukan seperti dan itu dengan pengalaman Mas Denny yang katanya mungkin bau minyak Japaron atau mungkin bau-bau yang lain yang hubungannya dengan praktek-praktek mistis lah seperti itu kan? Sebenarnya gini ya, jadi peristiwa yang dilakukan oleh Gendeng Pamungkas dan lain-lain dalam persidangan Tipikor ex Bupati Kutai Kartanegara itu ya, itu sebenarnya yang mereka lakukan itu untuk membuat semacam pengacauan alam pikir. Jadi mereka ingin menguasai, karena begini, praktek ilmu itu seperti al gaib itu adalah bahwa mereka itu yang pertama targetnya itu adalah bagaimana membuat lawan itu dalam kegalauan, dalam ketidaktenangan dan tidak berkonsentrasi. Saat itulah supaya yang bersangkutan, target bersangkutan itu adalah supaya mengikuti kehendak dari apa yang dilakukan oleh para praktek-praktek ilmu gaib tadi itu. Jadi bukan untuk membantai mereka, tapi dalam artian mereka ingin mempengaruhi alam pikir mereka, gitu loh. Jadi sehingga mereka tidak bisa berkonsentrasi terhadap perkara yang ditangani itu. Jadi otomatis sasarannya orang-orang lawan itu semuanya itu. Kalau dalam ruang sidang mungkin Mas ya, karena mengganggu kan. Akhirnya kan hakim melihat ini apaan itu kan, kan pikiran terganggu, konsentrasi terganggu. Tapi kalau itu dilakukan jauh dari tempat sidang, di rumahnya atau di mana gitu, itu mungkin terus si hakim atau si lawan ini terganggu pikirannya dan sebagainya. Prosesnya seperti apa? Jadi begini praktek mereka itu ya. Praktek mereka itu pertama itu untuk objek sasaran pertama harus dikenali wajahnya. Pertama ya bisa foto kan begitu kan atau video. Kemudian ini praktek dukun-dukun tadi itu ya? Ya yang tadi kan lagi konteksnya bicara masalah orang-orang katanya dari rumah bisa, dari mana kan bisa.
ketika udah mengetahui fotonya itu disiapkan di tempat praktek mereka yang jauh dari tempat persidangan. Dan mereka juga yang lebih membantu juga harus tahu apa tanggal lahir dan nogodinonya. Itu mereka akan mengukur itu gitu loh. Jadi dari jauh itulah mereka berusaha untuk mempengaruhi bagaimana target-target sasaran itu mengikuti kehendak mereka dari yang praktek ilmu gaib tadi itu. Supaya misalnya nih mau nuntut berat misalnya, bagaimana dibuat seringan mungkin, atau mungkin lebih ironisnya dibuat nggak sampai ada tuntutan lain-lain gitu. Tapi apakah itu mampu tergantung dari paranormal tadi, apakah sudah mempunyai kadar kemampuan seperti itu. Karena orang-orang berilmu itu nggak, yang sejatinya itu nggak pernah kowar-kowar gitu loh, nggak pernah kowar-kowar. Jadi nggak penting buat mereka itu adalah kowar-kowar itu, karena tapi bagaimana mereka kerja secara silent tapi menghasilkan gitu. Mas Denny percaya bahwa kekuatan begitu itu ada ya? Ya percaya karena itu yang digunakan kekuatan batin. Di balik kekuatan normal manusia itu ada kekuatan lain yang tidak pernah kita sadari. Namun sekali lagi itu harus diolah dulu. Diolah, tahapan-tahapannya ada. Nah, mereka biasanya itu mencari kesaktian di tempat-tempat tertentu atau melengkapi tertentu. Tapi untuk saya pribadi itu saya tidak berpraktek seperti itu. Saya hanya membedah nilai-nilai edukasi di balik kisi-kisi misteri kegaiban itu. Makanya saya ungkap itu, sampaikan bahwa ada peradaban leluhur kita yang sampai saat ini kita ada dan kita menggunakan warisan-warisan itu. Artinya apa di situ? Bahwa untuk hal-hal terpenting menyangkut ilmu-ilmu gaib itu karena mereka yang belajar khusus untuk itu. Nah, kita kalau membedah soal ini kan bicara soal tingkatan-tingkatan ya, mulai ada istilah adikodrati, supernatural, supranatural. Mereka terhubung dengan apa itu, Mas? Ya, jadi mereka yang berkiprah tentang ilmu-ilmu gaib gitu, tentang ilmu gaib. Dan ini mohon dicatat, ini justru sudah ada pada abad pertengahan, sekitar tahun 30 Masehi. Sudah ada ya praktek-praktek semacam itu. Nah, kalau kita bicara pengertian mistis, ini kan kita tahu bahwa mistis itu diambil dari istilah dari Yunani kuno, yaitu mistikos kan itu. Artinya adalah hal-hal gaib, hal-hal rahasia, hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang temaram dalam dibalik sebuah kegelapan menurut pandangan mata kita. Bukan ilmu hitam gelap, bukan. Tapi kegelapan itu pengertiannya apa yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang seperti ini. Tadi Mas Denny sampaikan bahwa nonsen lah pengacara itu kadang tidak pakai jasa paranormal, Mas ya. Boleh dibilang nilai ya ilmu-ilmu itulah itu. Pakai jasa-jasa begitu ya paranormal dalam konteks untuk memenangkan perkara. Betul. Itu kebanyakan pengacara atau mungkin hanya pengacara tertentu, atau Mas Denny pernah lihat sendiri atau pernah melakukan itu sendiri? Kalau saya melihat itu tidak bisa gebauyah ya, hanya pengacara tertentu yang memahami hal itu. Nah, pernah saya didatangi seorang, dihubungi teman, minta tolong, Mas, mana ada orang pinter yang hebat kan gitu kan. Ya pentingnya apa? Yang bantu ini. Katanya ngadepi di Banyuwangi itu kalau berperkara itu bahaya katanya gitu. Itu kan penilaian orang luar, sebenarnya sama aja dengan tempat-tempat lain. Tapi karena dia sudah terlanjur tersugesti bahwa Banyuwangi itu dalam hal ilmu itu dianggap bahaya ya oke, saya tunjukkan gitu. Saya tunjukkan pada orang yang saya anggap ya teman-teman itulah, teman-teman pelaku ritual-ritual itu yang memang konsennya di wilayah itu. Dukun atau apa mereka itu, Mas? Kalau istilah dukun itu kan istilah kuno ya, istilah kuno. Sekarang nggak ada dukun, yang ada orang pintar gitu loh, maksudnya begitu. Orang pintar dalam konteks ilmu-ilmu yang berhubungan dengan mistis itu. Berarti yang datang orang bodoh berarti itu, Mas ya? Ya, karena yang dicari orang pintar berarti dia orang bodoh begitu. Ya memang ya karena terlanjur ada
apa ya, semacam jargon ya, bahwa orang-orang yang berpraktek itu dan memahami ilmu mistis hanya dianggap adalah orang-orang pintar kan. Makanya dukun nggak ada lagi kan begitu. Berarti pengacara yang sehebat apapun ketika datang ke mereka menjadi orang yang bodoh. Orang bodoh karena dia datangnya orang pintar gitu loh. Kalau dulu kan dukun istilahnya ya, dukun ya. Jadi sekarang bergeser kepada yang lebih wow, orang pintar kan itu. Tapi efektif nggak pakai jasa-jasa begitu, Mas? Sejauh Mas Dani menggali pemahaman tentang ini di lapangan. Saya pernah mendapat cerita ya, pengakuan, bukan cerita, pengakuan dari seorang teman pengacara luar Banyuwangi. Waktu itu ketemu di PN Banyuwangi. Nah, kita diskusi soal hal-hal mistis di balik itu. Dia cerita. Ya nggak saya sebutkan namanya, juga nggak perlu saya sebutkan daerah mana. Inisial aja enggak apa-apa. Nggak, janganlah. Dia itu cerita begini, Mas, saya itu diajak ke klien, dia ketakutan. Loh kenapa? Katanya lawannya itu dari keluarga orang-orang pintar. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Dia datang itu dapat kabar, dia ya teman pengacara di luar Banyuwangi itu, orang itu sakit berlama-lama sampai meninggal. Hanya dia yang sebagai pengacara yang mendapatkan kepercayaan kuasa hukum, ya akhirnya mandek di situ, loh, karena kliennya sudah meninggal. Makanya kita nggak bisa sumbar ya terhadap ilmu-ilmu gaib seperti itu. Ini apa, tergugat apa penggugat? Dia P. Penggugat ya, sengketa tanah lah. Ada bukan sengketa tanah dari garis waris itu. Mungkin kalau sudah karena memang sakit, sudah takdirnya meninggal atau gimana? Ya bisa juga begitu. Artinya, tetapi beda pendapatnya bagi orang yang sudah terlanjur tersugesti tadi itu. Jadi ya ini memang bukan sesuatu yang boleh dipercaya, tapi ini adalah sebuah keniscayaan. Oke lah Mas, misalkan pakai jasa orang pintar ya. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa keberhasilan ini karena jasa mereka atau memang karena ya kepiawaian sang pengacara ini dalam mengolah argumentasi di persidangan? Oke. Sebelum saya jawab, saya mohon izin ngopi dulu ya. Karena saya punya tradisi ngopi. Ngopi itu ada filosofinya. Apa itu Mas? Ngopi itu ngolah pikir. Pertanyaannya Bung Sauki ini kan harus saya jawab hati-hati masalahnya gitu. Nggak boleh dengan sembrono. Jadi beda orang pengacara yang mempercayai tentang adanya mistis dengan orang yang tidak percaya ya. Antara percaya dengan tidak percaya. Bagi orang mempercayai, sebenarnya dia datang ke orang yang dianggap pintar itu adalah sebagai penopang ketenangan, keyakinan, dan dia kepercayaan diri. Lebih ke sana. Sugesti berarti ya. Jadi arahnya lebih ke sugesti. Tetapi ketika ada pertanyaan, datang itu apakah ini sangat membantu efektif untuk pemenangan sebuah perkara? Sangat. Ini niscaya lagi. Apakah juga bukan hal yang tak mungkin lawannya juga menggunakan hal serupa? Bisa jadi. Ya. Jadi kalau kita ngomongkan masalah hal-hal seperti itu tidak di dunia pengacara aja, dunia perdagangan, warung-warung itu terhubung semua itu gitu loh. Tapi beda Mas, kalau dunia itu memang mereka kadang butuh sugesti ya untuk ya karena memang orientasinya cari keuntungan profit gitu kan. Terus bahwa semua yang dihadapi ini adalah hal yang ya katakanlah tidak pasti juga kan begitu kan. Tapi dunia pengacara itu sebenarnya kan kepastian perkara ini kan bisa dilihat. Betul. Kan begitu kan? Iya. Ya, kita dapat kasus gitu kan. Kita dapat kasus, kita pelajari. Di awal kita sudah bisa lihat, oh ini pembuktiannya kuat. Kemungkinan menangnya besar gitu kan. Oh pembuktiannya lemah, kita harus cari alat bukti, kita harus cari saksi yang bagaimana sebagainya agar dimenangkan dan macam-macam lah. Itu kita tahu Mas. Betul. Itu teori. Lah prakteknya begitu loh Mas. Ya teori. Jadi artinya begini. Walaupun bukti-bukti yang cukup, saksi-saksi yang cukup, itu belum juga menjamin ketika dalam persidangan. Mengapa?
kita harus mempelajari sisi lain, faktor X. Faktor X-nya gimana? Misalnya nih, faktor X, mungkinkah hakim dalam hal ini melihat fakta-fakta itu untuk menegakkan supremasi hukumnya? Kalau faktor X selama ini, Mas, di dunia modern, itu ya mafia peradilan. Nah, Kan mafia begitu, peradilan, ya. Tapi paranormal ini kan sisi lain. Nah, kalau mafia peradilan, oke, itu barang nyata, setannya juga kelihatan. Kelihatan gitu ya. kan. Gentayangan terus malah itu. Gentayangan ya kadang di ruang sidang, kadang ada di luar, kan begitu kan. Markus kan banyak gitu kan. Meskipun teorinya anti pungli dan sebagainya, faktanya di sana juga di bawah meja itu juga sering terjadi, kan begitu kan. Tapi kalau bicara paranormal, kekuatan sugesti dari, ya anggaplah orang pintar tadi itu, seefektif mana? Kalau Markus oke lah. Ya kasih uang habis perkara, kan begitu kan. KLP. Nah, itu kita bisa ngukur gitu loh, Mas. Ya umum lah, Mas ya. Oh, perkara ini nilainya sekian, kalau mau vonis sekian, kan begitu kan. Itu umum lah ya. Ya mudah-mudahan ke depan supremasi hukum, terus keadilannya itu lebih bisa dapat diterima masyarakat lah. Hakim lebih punya nurani dalam memutuskan. Kembali ke tadi itu, Mas. Ketika kita bicara ingin putusannya itu bebas atau ringan, terus kita menggunakan jasa paranormal gitu kan. Ya kalau klien sih mungkin lah ya, dia butuh sugesti yang besar. Tapi pengacaranya menggunakan jasa mereka ini, logika saya kok masih belum bisa menerima, Mas. Ya begini ya, jadi fungsi dari orang-orang pintar yang digunakan sebagai jasa lain itu tadi itu fungsinya, saya tidak akan ngomong berlebihannya. Artinya diharapkan untuk bisa mempengaruhi para penentu keputusan. Minimal mereka itu mengelabui dengan cara mereka. Hal-hal lainnya saya nggak mau bicara terlalu keras lah masalah itu. Karena ada praktek-praktek lain, dan itu makanya lahir itu kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 itu ya. Ini justru jasa mereka itu sejauh ini yang saya lihat praktek mereka ini diharapkan untuk bisa membantu minimal kepercayaan dari pihak yang membutuhkan, kemudian mempengaruhi atau mengacaukan pihak-pihak yang berpotensi untuk menjadi penghalang kemenangan, kan begitu. Jadi faktor X itu sebenarnya ya bisa perilaku dari oknum-oknum yang menyimpang, juga faktor X juga adalah hal-hal yang bersifat gaib gitu. Berarti kemenangan sebuah perkara itu sebenarnya kalau kita bicara sangat tergantung dari tadi itu apa kekuatan orang pintar tadi ya, bantuan. Sebenarnya kan tidak bisa diwakilkan gitu. Betul, kan, iya, bukan tergantung gitu. Artinya diharapkan untuk bisa membantu minimal ini mampu membantu memperjuangkan dari kepentingan orang yang membutuhkan itu. Kedua, bisa mempengaruhi pihak-pihak yang berpotensi menjadi penghalang dari orang yang berkepentingan membutuhkan dari orang pintar itu. Selebihnya saya mohon maaf tidak berani untuk mengungkapkan itu. Kan kasihan juga teman-teman yang praktek di situ ya. Faktor-faktor X itu ada tingkatan-tingkatannya sebenarnya itu gitu loh. Jadi bagaimana untuk bisa menguasai orang-orang yang saya maksud menjadi penghalang itu, ada tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan untuk bisa menguasai. Maksudnya menguasai apa ini, Mas? Pihak-pihak yang menghalangi dari kepentingan orang yang menggunakan jasa. Contohnya gimana? Prakteknya seperti apa, Mas? Ya, contohnya bahasa gamblang yang bisa kita pahami. Ya, contohnya begini ya. Misalnya nih, si A ini sedang berperkara, kemudian menggunakan jasa orang pintar si B. Si B akan itu tergantung kontraknya, tergantung kemauan dari pihak A tadi itu. Mau diapakan, dibawa kemana dan bagaimana. Itu ada semacam pembicaraan awal di situ itu. Nah, biasanya praktek mereka, siapa saja yang jadi penghalang nanti yang menghalang-halangi tujuan ini, A, B, C, D disebutkan. Dan biasanya juga dari pihak orang pintar ini meminta data dari masing-masing yang bisa masuk. Contoh begini berarti kan, si A dan si B berperkara.
Gitu ya. Bukan, maksudnya si A ini berperkara minta bantuan kepada Orang pintar. Orang pintar, Iya. yaitu si B. Lawannya anggap aja si C lah, anggap aja gitu. Anggap misal pidana, lawannya negara kan berarti kan. Ya. Nah, si A ini punya perkara pidana, kan begitu kan. Minta tolong si B, begitu ya Mas. Si B kemudian dia ya pastinya menjanjikan lah kan begitu kan. Atau memberikan harapan bahwa nantinya entah hakimnya itu yang tiba-tiba silap mata atau melihat risalah sidang itu bisa pusing kan begitu kan. Ya, itu ya. kan proses bisa blank. Ya ngeblank gitu. Atau jaksanya sakit-sakitan kan begitu Mas. Ya. Tapi praktek itu memang pernah terjadi. Mas Denny pernah mengetahui atau yang karena unsur ini loh, bukan karena unsur misalkan hakimnya sudah tua, sakit-sakitan ya kan wajar kan gitu. Ya, anggap aja begitu ya. Ya, atau karena tidak hati-hati jaksanya di jalan kecelakaan kan begitu kan. Ya. Itu kan hal yang sangat rasional. Meskipun kemudian diklaim bahwa itu pekerjaan dari si orang pintar itu kan begitu kan. Ya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, 4 pilar penegakan hukum di Indonesia ini sangat yakin dan percaya adanya jasa-jasa dan kemampuan orang-orang pintar itu. Bahkan mereka banyak yang menggunakan jasa mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang pintar. Penegak hukum. Orang-orang pintar. Penegak hukum membutuhkan, contoh nih, terjadi misalnya nih pencurian, ternyata menghilang. Biasanya ini katakan seorang penyidik lah, itu juga meminta bantuan itu untuk mencari penerawangan melalui penerangan. Tapi ingat, ini sebatas petunjuk, gitu loh, batas petunjuk. Arahnya ke sana, biasanya kan dikepung arah yang dimaksud kan begitu. Jadi dan itu sering terjadi gitu, sering terjadi. Dan saya tahu itu masalahnya dari teman-teman itu menggunakan jasa mereka itu. Jadi nonsen kalau misalnya mengaku tidak butuh atau tidak percaya orang-orang pintar itu. Dan itu sudah ada mulai pertengahan abad itu sudah ada praktek-praktek orang pintar itu sudah ada gitu. Ya, memang kemarin di bulan Oktober itu juga sempat ramai Mas, kasus pembunuhan Subang itu kan. Kan itu kan Mbak Rara kan datang itu kan di TKP waktu gelar perkara itu kan. Di TKP terus katanya menerawang senjata yang digunakan untuk membunuh kan gitu kan. Itu belum diketahui tapi sudah ada penglihatan di dalam sungai atau apa. Meskipun tidak diakui bahwa dia datang karena undangan penegak hukum atau bagaimana, dia sih ngomongnya karena inisiatif sendiri datang kan gitu kan. Logikanya sih kalau saya sih tidak masuk akal gitu. Ngapain juga dia datang ke sana kan gitu kan. Kalau nggak ada yang meminta. Ya, kalau tidak diminta Polda Jabar misalkan seperti itu kan. Tapi ya Allah alam itu kan urusan mereka. Berita seperti itu. Maksudnya begini Mas Jenny. Kalau fenomena itu ada bahwa kebutuhan terhadap jasa orang pintar ini dalam dunia hukum itu memang senyatanya gitu kan. Ya saya mohon maaf. Kita ini kan bangsa yang beragama. Betul. Kan begitu kan. Bangsa yang punya budaya etik sangat tinggi gitu kan. Betul ya. Kepada Tuhan, kepada alam sekitar kan begitu kan. Mempercayakan sugesti kepada hal begitu itu apa tidak mencidrai dari kehidupan beragama itu sendiri di pribadi orang-orang yang menggunakan jasa itu. Jadi begini, Bung Sawyut, seseorang yang dianggap orang pintar itu tidak otomatis. Orang itu karena melalui sebuah proses yang cukup panjang. Orang-orang pintar ini tidak serta-merta pintar, tidak melalui sebagai proses. Nah, kalau kita sandingkan apakah salah orang-orang pintar membantu orang yang membutuhkan? Di mana letaknya kesalahannya? Seperti peristiwa Subang, satu misal yang Bung Sawyut sebutkan tadi. Dia itu kan ingin membantu melalui kemampuan dirinya ya. Artinya dia akan memberikan petunjuk. Contoh, sebenarnya pusaka yang digunakan itu apa sih ya? Apa saja? Dia melalui kemampuannya, melalui telepatinya, dia akan masuk ke dimensi lain untuk melakukan sebuah perjalanan.
sebuah kelana di situ untuk mencari jejaknya, urutannya. Ibaratnya begini, orang yang punya kemampuan tersebut, dia ibaratnya flashback, memutar kembali, replay dari peristiwa itu. Dan ini nggak bisa dihubungkan dengan hal-hal yang positif, ilmu positif ya, karena ini kemampuan lain itu. Orang yang dibekali, yang punya kemampuan semacam ini, nggak semua orang bisa. Tapi dia yang punya kemampuan itu, dia bisa masuk ke peristiwa itu sambil mereplay, memutar kembali urutan-urutan alur peristiwa itu untuk mencapai. Dalam penerawangan dia akan melihat sebuah peristiwa itu. Alat apa aja yang dipakai. Kemudian dibuang kemana aja alat-alat yang digunakan kejahatan tersebut. Nah, ini sebatas memberitahu bahwa alatnya dipakai misalnya tokat komando. Habis dipakai untuk disembunyikan tempat ini. Yang bergerak ini bukan yang bersangkutan nanti. Pihak adalah misalnya pihak yang berkepentingan. Suatu misal bagian penyidik untuk ngambil. Barangnya ada enggak? Sesuai enggak? Ketika temukan ternyata ada dan diakui oleh pelakunya. Lantas orang pintar yang memberikan petunjuk semacam itu melalui kemampuan penerawangannya. Di mana salahnya? Di mana hukum yang bisa mengatakan bahwa itu adalah dosa satu misal? Jangan lupa loh Mas Joni ya. Dalam itu kalau bantu seperti itu ya. Tapi ketika bantu yang konteksnya tadi itu bantu penyelesaian perkara, membuat hakimnya atau jaksanya atau pihak tergugat atau penggugat atau lawan lah ya, itu mengalami semacam ilusi kan gitu kan. Itu berarti kan dia melakukan hal yang menyakiti orang. Betul, begitu kan? ya. Dan kita tahu bahwa dalam KUHP yang baru nanti ini dan sudah disahkan kemarin Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu tentang KUHP yang baru. Ini pasal 252 ayat 1 saya bacakan Mas Deni ya. Ya, oke. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Juga ada dendanya sekitar 200 juta, Mas. Kalau orang ini melakukan itu sebagai penghasilan, orang pekerjaan ditambahkan sepertiga. Kan begitu kan Mas ya? Ya. Nah, artinya begini Mas Jani. Memberikan harapan saja itu sudah dapat dipidana dengan ancaman 1,6 tahun. Kan begitu. Mas Jani tanya apa salahnya? Undang-undang mengatur seperti itu sekarang. Nah, oke. Ini konteks yang berbeda, harus diingat. Dari ini udah tiga item yang kita sekarang ini muncul ya. Pertama tadi mempengaruhi dalam persidangan. Ini konteksnya yang berbeda. Ketika seorang pengacara atau orang yang membutuhkan jasa orang pintar, bagaimana dia mencapai kemenangan dengan menggunakan jasa orang pintar. Pertama ya. Terus kedua tadi masalah Subang. Mbak Rara ya ingin membantu untuk menemukan sebuah alat bukti yang dipakai kejahatan. Dan yang ketiga sekarang pasal sekarang. Oke. Jadi begini. Bentar ngopi dulu biar enak. Karena ngolah pikirnya biar sedikit agak lancar. Dalam pasal 252 ayat 1 ya. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kalau sekilas saya dengar tadi ya, bunyinya orang yang mengaku ya kan bahwa dirinya memiliki sebuah kemampuan gaib, kan gitu kan. Kemudian menawarkan dan sanggup atau mampu untuk membantu orang lain dalam hal kepentingannya. Kalau ini justru tantangan Bu Sauki. Karena ini adalah hal yang berbau mistis dimasukkan ke hal yang positif. Betul. Terbalik kan? Betul. Oke. Artinya di sini kita kembali ke awal pembicaraan tadi. Nonsen pengacara itu tidak membutuhkan jasa orang pintar. Dan saya ingat betul tadi saya ceritakan, saya awal-awal
membuat konten tentang mistis, petualangan mistis, saya dihujat habis oleh teman pengacara. Apa gak ada hubungannya? Saya jawab bahwa itu ada hubungannya, hukum positif dengan hukum gaib. Ternyata apa yang terjadi sekarang? Ternyata hal-hal yang berhubungan mistis masuk dalam ke hukum positif dan diatur dalam KUHP. Atau begini maksudnya pembuat undang-undang. Kan marak itu dukun-dukun palsu, begitu kan? Terus fenomena dukun mengaku ini, mohon maaf, jatuhnya ke praktek cabul kan begitu kan kepada kliennya. Artinya di sini bahwa orang yang mengaku memiliki ilmu kekuatan gaib, terus mampu dan sebagainya macam-macam itu. Ini di warning kan begitu kan Mas? Di warning, jangan sekali-kali melakukan praktek ini. Terlepas benar atau tidak, praktek ini banyak disalahgunakan. Kan berarti begitu, pencegahan. Kan? Berarti saya melihatnya ini pencegahan preventif. Masalahnya kan begini kemudian. Orang yang menurut Mas Denny mungkin benar-benar punya kekuatan itu misalkan ya. Orang kan ada apesnya Mas ya. Ya betul. Ya. Dimintai bantuan oleh pengacara. Atau penegak hukum. Atau pengacara lah dalam konteks ini. Karena yang lebih punya kepentingan pengacara dengan klien. Kan ya. Agar perkaranya itu ketika sidang dimenangkan oleh hakim gitu kan. Maka si orang pintar ngomong, ya nanti hakimnya saya buat begini. Ya. Ternyata kalah kan begitu kan. Ya. Ini kan bisa digugat balik. Penipuan. Sama si pengacara. Kan konyol. Kan begitu kan. Artinya ini terutama untuk Anda yang praktek-praktek supranatural, ilmu gaib, harus lebih waspada dan lebih hati-hati. Ya. Saya sarankan hentikan sudah prakteknya kan begitu Mas ya. Jadi kalau ini bahaya ini. Oke, saya melihat memang ini adalah sebagai unsur-unsur pencegahannya, unsur-unsur pencegahan. Tetapi kita kembali, kenapa sih harus diadakan sebuah hukum itu? Kan hanya 3 tujuan kan, hanya 3 tujuan tok yang namanya hukum dibuat itu. Ya mulai dari adanya perlukah ya, hukum dibuat memberikan kemanfaatan, menjamin adanya kepastian dan menjamin adanya keadilan, kan begitu kan? Hanya 3 ini. Tetapi begini. Karena ini menyangkut hal-hal mistis sudah masuk ke hukum positif, ini tantangan baru bagi teman-teman pengacara, ya, terus kepolisian, kemudian JPU dan hakim. Artinya, pertama, ini mereka harus minimal mengenal dan memahami apa sih mistis itu dan bagaimana cara menguasai dan memahaminya. Kedua, mereka kalau perlu membentuk tim khusus untuk membedah soal dunia mistis ini. Karena nggak mungkin lah tiba-tiba undang-undang disahkan, diberlakukan, mereka harus menguasai, nggak ada. Pasti mereka kembali lagi, butuh jasa orang-orang pintar. Sekarang begini, ketika penyidik menetapkan bahwa oknum ini dinyatakan secara sah melakukan sebuah kejahatan berdasarkan pasal 252, unsur-unsurnya seperti apa, alat buktinya seperti apa. Nah, ini mistis. Artinya mereka yang membuat narasi-narasi itu harus betul-betul menguasai itu. Bayangkan sekarang kita, hukum positif menerjemahkan mistisme, JPU itu bagaimana cara menggarapnya? Ya kan? JPU. Terus ketika dibawa ke sidang, hakim. Karena hakim itu melihat fakta di persidangan untuk membangun sebuah keyakinan ketika hendak mengambil sebuah keputusan dalam perkara tersebut. Berarti juga harus menguasai itu. Nah, ini kan berbahaya gitu loh. Kalau mereka itu ternyata tidak memahami tentang dunia mistis. Karena mereka hal-hal gaib. Itu. Ya, itu artinya kita harus menyambut ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, bahwa ternyata sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak nalar justru masuk dalam hukum positif. Ya, karena mungkin banyak disalahgunakan sebagai bentuk penipuan, kan begitu Mas. Nah, itu kan oknum. Artinya gini, orang sejatinya memiliki kemampuan unggul di dunia itu, sebenarnya mereka nggak pernah keluar-keluar, nggak pernah menawarkan diri. Justru jumeneng. Bahkan mereka kadang-kadang menjadi mursid.
Apa itu mursyid? Menjadi guru untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang. Dan nggak aneh-aneh. Biasanya mereka itu aliran-aliran, kalau orang menyebutnya orang kampung, aliran hitam lah, aliran menyimpang. Gitu, praktek-praktek itu. Nah, artinya minimal teman-teman pengacara seperti kita ini, Bung Sawi kan juga pengacara. Minimal harus punya mulai saat ini bekal penangkal, Pak. Tolak balak itu. Apalagi itu, Mas? Artinya diri kita itu harus lebih mempersiapkan diri lahir batin untuk supaya tidak menjadi korban hal-hal ilmu gaib itu. Karena apa? Sangat mungkin nanti lawannya bermain-main juga tentang hal-hal seperti itu gitu. Kita harus punya tolak bala, punya bekal. Ya, kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bekal itu kan kita menguatkan keyakinan, keimanan dalam proses beragama, kan begitu kan, Mas? Tapi begini, saya tanya kepada Bung Sauki, walaupun seorang host, saya tanya sekarang, apakah seorang orang yang menganggap dirinya ahli ibadah, yang beriman, tidak mengalami sebuah kekacauan pikiran ketika mengalami peristiwa tertentu yang sebenarnya dikacaukan oleh orang-orang yang dianggap orang pintar itu? Apakah kita pernah mengalami delusi, satu misal? Delusi sehingga masuk kepada ilusi kita? Apa pernah seperti itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, Bung Sauki. Ya, kalau saya pikir begitu itu kan sugesti, Mas, sebenarnya. Betul. Kan begitu kan? Nah, supaya nggak terpengaruh sugesti, artinya diri kita harus mulai sekarang ini membentengi diri supaya tidak terpengaruh oleh sugesti. Ya kan bentengnya kan dengan agama tadi itu, Mas. Ya, agama itu adalah istilahnya kalau wong Jawa agomo, kan ngono kan, agomo, agemane kan ngono kan, untuk pedoman maksudnya itu. Kembali setiap orang itu tidak sama, Bung Sauki, mengamalkan tentang apa namanya ajaran-ajaran itu. Tidak, kadang-kadang nggak masuk energinya ke dalam tubuh kita. Apa itu keyakinan? Kan begitu. Karena kita kerap kali di pikiran-pikiran lain seperti keraguan ataupun yang lain, itu yang sering mengganggu pikiran kita. Mas Joni, menurut Mas Joni, banyak enggak pengacara di Banyuwangi yang menggunakan jasa orang pintar itu? Ya, boleh dibilang lumayan lah. Lumayan. Bahkan di antara mereka juga pelaku gitu loh. Pelaku ritual maksudnya gitu. Sekarang kan banyak pengacara yang mulai karena terjadinya multibar ya, banyak asosiasi kepengacaraan, itu banyak lahir-lahir yang saya lihat tuh, justru teman-teman itu banyak yang saya lihat pelaku-pelaku ritual. Pelaku-pelaku ritual yang masuk dan sekarang menjadi praktek untuk beracara. Ritual ini kan dalam rangka menguatkan sugesti, toh Mas. Bukan masuk ke yang tadi alam gaib, ilmu yang supranatural. Oke, itu pengertian secara spesifiknya. Praktek mereka juga sudah masuk wilayah-wilayah ke supranatural. Berarti pengacara mereka paranormal juga. Ya, gitu. Jadi di Banyuwangi ini sudah ada, saya lihat beberapa lah. Tapi nggak perlu saya sebutkan namanya. Tapi termasuk saya tahu. Yang pakai ilmu santet apa itu ya? Loh, kalau santet ini lain artinya. Begini, Bung Sauki. Saya ngomongkan santet ini ya. Saya kaos ini kebetulan ini konsep film saya. The Magic of Mopi Santet Banyuwangi. Jadi begini. Kita sepakat dulu bicara etimologi bahasa dulu ya. Etimologi bahasa. Jadi antar daerah itu sangat berpotensi melahirkan sebuah istilah atau kata-kata yang nyaris serupa dan sama. Tetapi makna dan tujuannya tidak sama. Contoh santet. Di Banyuwangi ini kita pernah dihebohkan dengan tahun 98 itu pembantaian isu santet. Ya, isu loh ya, isu santet. Nah, santet ini saya mempelajari hasil penelitian itu memiliki dua pengertian, Mas. Pertama secara harfiah. Secara harfiah itu sebenarnya santet itu berfungsi bagaimana awalnya orang yang tidak suka menjadi suka, yang nggak mau menjadi mau, yang nggak cinta menjadi cinta. Itu harfiah. Yang kedua, secara akronim, ternyata santet memiliki singkatan. Santet, kelaksan, gantet. Artinya, kelaksan gantet itu bersatunya dua hati, dua cinta untuk hidup selamanya. Santet di Banyuwangi itu pengertiannya. Mengajarkan cinta dan kasih sayang. Berarti kalau pengacara menggunakan santet, kemudian hakimnya memutuskan menjadi hukuman bebas atau ringan, berarti itu membuat hakimnya senang kepada kliennya atau gimana itu? Ya, tidak seperti itu maksudnya. Artinya gini,
pengertiannya nggak seperti itu untuk mempengaruhi ke sana Itu ya. hakimnya disantet itu gitu. Ya, Gimana itu? loh, orang-orang dulu Pak Sutogi, tanyakan pada orang-orang tua. Dulu itu kalau ada punya anak laki-laki demen sama anak perempuan, perempuannya dilarang oleh orang tuanya. Akhirnya nggak berani. Apa kata-kata yang diucapkan oleh orang tua laki-laki? Lek, hira iki wong lanang, Lek. Lari lanang jo sampai hilang apa harga diri nih. Kadung hira mulai demen temenanan, mulai ya gua apik-apik, santetan bain. Artinya apa? Secara bahasa Indonesia, kalau kamu ini laki-laki, memang buktikan kalau kamu memang mau senang untuk baik-baik, hidup selamanya, santet saja. Berarti kan positif, Bung Sofi. Gitu loh, itu pengertiannya itu. Makanya saya dengan bangga, ini pun saya bikin limited edition itu, santet ini. Dan kaosnya ternyata yang banyak pakai orang-orang pejabat Banyuwangi loh ini. Banyak itu. Karena konsepnya mengajarkan cinta dan kasih Tapi sayang. mereka tetap tidak mau memunculkan santet sebagai bagian dari budaya Banyuwangi. Karena mereka nggak punya bekal. Kita bicara filosofi, ya. Bicara filosofi. Filosofi itu peletakan dasar pemikiran. Nah, apa sih santet Banyuwangi? Dulu nggak ada istilah santet itu nyeleneh dan sebagainya. Dulu itu orang supaya seneng ku ngapik-apikan pun kawin santet itu. Dulu itu begitu. Jadi nah, gara-gara isu santet itulah maknanya menjadi berubah seperti itu. Nah kalau ingin bahasa santet ya bisa nanti next gitu. Oke Mas Denny, terima kasih banyak untuk waktu dan perbincangan yang cukup menarik hari ini ya. Artinya sebagai pengacara, menurut Mas Denny kita itu tetap harus mau dan mampu mendalami ilmu-ilmu. Lahir batin harus siap intinya. Lahir batin harus siap. Batin ini lebih keikatan ilmu spiritual, ke spiritualnya. Kan tidak harus ke alam gaib tadi itu kan enggak ya? Oh ya, kita akan ketemu di sana nanti. Oh gitu ya. Kalau sudah di sini aja kalau spiritualnya sudah mempunyai kemampuan tertentu, kita ketemu di sana nanti itu loh. Enggak, masa sini aja. Gitu. Ya Mas Denny, artinya terima kasih banyak. Ini bekal bahwa kita juga harus berhati-hati karena urusan ilmu gaib ini sekarang sudah diatur oleh hukum positif, kan gitu kan, oleh KUHP. Ya pengacaranya harus lebih berhati-hati dan terutama para pelaku ilmu-ilmu gaib ini juga harus sangat ekstra hati-hati. Betul. Meleset sedikit, bukannya masalah terselesaikan, Anda yang kena jadi masalah baru kan begitu kan? Iya betul, betul itu. Ya artinya ya saya pesan juga untuk teman-teman para pelaku supernatural itu bahwa lebih baik akan bisa memberikan seperti halnya tujuan hukum itu dibuat, berikan kemanfaatan bagi orang lain secara positif. Jangan narik uang gitu kan? Jangan disalahgunakan. Kalau bicara narik-narik istilahnya itu kan sudah penyalahgunaan. Dikomersilkan gitu ya. Mengkomersialisasikan keilmuan apapun bentuknya itu sudah penyalahgunaan. Tapi kalau membantu dan sebagainya. Membantu soal dikasih itu kan ucapan matur nuwun. Tapi jangan ditekan, jangan diarani. Ya udah terserah yang memberi. Dan jangan beri harapan Mas ya. Betul ya. Jangan PHP ya. PHP ya. PHP. Tapi kan tidak termasuk yang PHP ke ini. Urusan cinta ya. Beda lah gitu. Ya, nanti itu next lainnya Mas ya. Next. Kayaknya lebih jago untuk urusan itu Mas Denny. Oh. Ya kita coba lah. Artinya banyak hal lah gitu. Oke. Oke Mas Denny, makasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Demikian perbincangan menarik. Semoga lain kali kita bisa diskusikan lebih detail tentang ilmu gaib ini kaitan dengan persoalan penyelesaian perkara. Tapi saya rasa untuk hari ini kita sudah punya bekal yang cukup bahwa penyelesaian perkara itu sebenarnya lebih karena faktor rasional saja kita. Cuman sugesti itu juga mendukung bagaimana dalam melihat perkara itu lebih terang benderang dan lebih punya keyakinan. Mungkin begitu Mas. Iya, betul ya. Terima kasih waktunya menonton tayang ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.